Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aula Permatadewi dengan nomor induk mahasiswa 13.026.19.019 dari Prodi Pendidikan Fisika B 2019 FMIPA UNJ. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan tentang uji hipotesis atau uji T dari sebuah data percobaan. Di mana di sini ada data hasil belajar yang di mana ada nilai kelompok eksperimen dan nilai kelompok kontrol. Di sini pertama-tama kita dapat mencari beberapa komponennya terlebih dahulu. Yang pertama untuk kelompok eksperimen, kita dapat mencari nilai S-nya terlebih dahulu. S ini adalah total nilai datanya. Kita dapat menggunakan formula sum dari data awal hingga akhir ini. Maka didapatkan hasilnya adalah 17, 17, 117. Lalu kita dapat mencari nilai N1. N1 ini adalah jumlah datanya. Kita dapat menggunakan count dari data kelompok eksperimennya, maka didapatkan jumlah datanya adalah 23. Sama seperti di sini sesuai, jadi total datanya atau jumlah datanya adalah 23. Lalu kita dapat mencari nilai X barnya atau X rata-ratanya dapat menggunakan formula average dari datanya. Didapatkan hasilnya adalah 74,65217391. Lalu untuk mencari S1 kuadratnya atau variansinya dapat menggunakan formula var dari data percobaannya, dari data belajarnya, data hasil belajarnya, didapatkan hasilnya adalah 34,146245006. Lalu kita dapat mencari nilai S1-nya atau standar deviasinya dari akar dari variansinya. Maka akar dari S1 kuadratnya hasilnya adalah 5,8434778849. Lalu kita beralih ke kelompok kontrolnya. Di sini sama, kita mencari komponen yang sama dengan rumus yang sama. Kita mencari nilai S-nya atau standar total nilai datanya. Hasilnya adalah 1416, 1416. Lalu kita mencari nilai N2-nya atau jumlah datanya adalah 23. Lalu Y barnya atau X barnya, X2 barnya hasilnya adalah 61,56521739. Lalu S2 kuadratnya atau variansinya adalah 97,5296447. Lalu S1-nya, S2-nya atau standar deviasinya adalah 9,875709811. Nah, jika sudah, kita beralih ke sini. Kita mencari nilai X-nya. Pertama, di sini nilai X-nya didapatkan dari data hasil belajarnya dari kelompok eksperimen. Di sini nilainya dari 78 hingga 77. Kita pindahkan ke nilai X ini, 78 hingga 77. Lalu jika sudah, kita totalkan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah 1717. Lalu untuk nilai Y-nya ini adalah nilai dari kelompok kontrolnya. Dari 70 hingga 73, kita masukkan ke nilai Y-nya, 70 hingga 73, lalu kita totalkan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah 1416. Lalu kita mencari nilai X min X rata-ratanya. Di sini dari nilai X-nya adalah 78 dikurang dengan X rata-ratanya. X rata-ratanya adalah 74,6521731, maka didapatkan hasilnya adalah 3,35. Ini rumusnya sama untuk semuanya hingga nilai ke-23. Lalu kita mencari ke Y min Y rata-ratanya. Y-nya adalah 70, dikurang Y rata-ratanya adalah 61,56521739. Maka hasilnya adalah 8,434783. Caranya sama semua hingga ke nilai ke-23. Lalu kita mencari nilai X min X rata-rata kuadratnya. Di sini X min X rata-ratanya adalah 3,35, dikuadratkan menjadi 11,2079. Caranya sama hingga ke data 23, lalu kita totalkan, maka hasilnya adalah 751,2174. Lalu kita mencari Y min Y rata-rata kuadratnya. Di sini Y min Y rata-rata kuadrat. Y min Y rata-ratanya adalah 8,434783. Kita kuadratkan, hasilnya adalah
71,1455576. Caranya sama semua hingga nilai ke 23. Setelah itu jika ditotalkan hasilnya adalah 2145,6522. Lalu kita mencari nilai XY-nya adalah perkalian dari X dan Y-nya. Hasilnya adalah 28,23818853 sama hingga ke nilai 23, maka jika ditotalkan hasilnya adalah 503,5217. Jika sudah, kita beralih ke sheet kedua. Di sini ada uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar. Nah, untuk uji hipotesis ini kita menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikurang 2R dikali S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Dan dimana mencari R adalah dengan rumus sigma XY dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, persyaratannya H0 ditolak apabila T itu lebih besar dari T1 min alfa N1 plus N2 min 2. Nah, dari data yang sudah kita cari tadi, kita masukkan ke sheet 2 ini. Kita dapatkan jumlah NX bar, variansi, dan standar deviasi dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagai berikut. Nah, jika sudah, kita masukkan ke rumus yang di atas. Yang pertama-tama kita mencari nilai R-nya terlebih dahulu, di mana sini ada sigma XY. Sigma XY diambil dari sheet pertama pada bagian AB89. AB89 adalah 503,5217, sama kita masukkan lalu dibagi dengan akar sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu dari sheet pertama Z89. Z89 adalah 751,2174. Lalu dikalikan dengan Y kuadratnya, sigma Y kuadratnya dari AA89. A89 nilainya adalah 2145,6522. Maka jika sudah dimasukkan ke dalam rumus, lalu jika kita hitung, maka didapatkan hasilnya adalah 0,3966. Jika sudah kita temukan R-nya, maka langsung saja kita cari nilai T-nya. Di sini X bar satunya adalah 74,65 didapatkan dari tabel ini, lalu dikurang dengan X bar 2-nya. X bar 2-nya adalah 61,57, lalu dibagi dengan akar S1 kuadrat. S1 kuadrat adalah 5,84. Mohon maaf, S1 kuadrat adalah 34,1462, dibagi dengan nilai N1-nya adalah 23, lalu ditambah dengan S2 kuadratnya adalah 97,5296 dari tabel ini, lalu dibagi dengan N-nya, N2-nya adalah 23, lalu dikurang dengan 2R. Nah, 2R ini didapatkan dari 0,396 dikali 2, maka hasilnya adalah 0,7932 dikali dengan S1, S1-nya adalah 5,84 dibagi dengan akar N, yaitu akar 23, lalu dikali dengan S2, S2-nya adalah 9,88 dibagi dengan akar N2-nya, maka dibagi dengan akar 23. Maka setelah kita masukkan ke rumus, didapatkan hasilnya adalah 6,77178. Nah, ini pada alfanya atau A-nya sama dengan 5% atau 0,05 jika didesimalkan, dan dengan DK atau derajat kebebasannya itu 23 ditambah 23 dikurang 2, maka hasilnya 44. Maka diperoleh hasil T-nya adalah sebagai berikut. Nah, dikarenakan syaratnya adalah H0 ditolak apabila T lebih besar dari T1 min alfa dikali N1 plus N2 min 2, maka kesimpulannya adalah karena T berada pada daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen itu lebih baik daripada kelompok kontrol. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.